Yap, jadi gini ceritanya. Kemarin itu, setelah selesai bikin game gua langsung tekan tombol publish dan gue tinggal mandi. A few moments later. Yap, disinilah gue langsung sadar kalau gue melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi gue pun langsung ngecek bugnya di Roblox bersama teman-teman gue. Dan ya, ternyata bugnya lebih banyak dari yang gue kira. Mulai dari player yang gak bisa mukul sampai dengan player yang masih bisa masuk ke base walaupun base-nya udah dikunci. Bug-bug ini muncul setelah gue benerin bug-bug yang lainnya. Selain dari bug, gue juga dapat banyak saran. Mulai dari base yang gelap, gue udah tambahin lampu biar jadi terang. Lalu base-nya susah dikenali, jadi gue tambahin nama di atas base-nya. Dan fitur-fitur lainnya yang banyak banget, gue nggak bisa turutin semuanya. Tapi sebelum menambah fitur-fitur yang lain, gue harus benerin dulu bug yang ada. Tapi masalahnya, gue harus nyari bugnya satu-satu dari ribuan baris kode yang telah gue buat. Ini tuh ibarat kayak nyari benang dalam tumpukan jerami. Dan kalau gue salah milih, game gue bisa... Tapi untungnya, gue dibantu beberapa teman dan subscriber gue. Jadi, setelah 3 hari membereskan bug-bug yang parah, gue pun memutuskan untuk menambahkan fitur baru di game gue. Gue pun mulai dengan membuat fitur yang bisa gue bikin, yaitu Rebirth System. Fitur yang paling sering kalian temuin di game Roblox. Buatnya ini ternyata sangat simple, kalian cuma tinggal kasih tombol dan buat playernya ke reset progressnya. Dan seperti biasa, gue mulai dengan UI-nya terlebih dahulu dengan menggunakan Figma dan hasilnya begini. Ya lumayan lah ya. Gue juga buat agar harga tiap rebirth itu beda-beda biar nggak sama terus. Nah di sini nih gue baru nyadar ternyata rebirth system itu rebirthnya di hadiahnya. Jujur aja, gue baru bisa bikin hal yang simple, kayak ngasih player koin ketika mereka rebirth. Dan di rebirth yang pertama, gue buat playernya agar bisa mendapatkan NPC yang baru. Tapi selanjutnya, gue jujur aja belum bisa nambahin banyak hadiah, karena gue harus ngurusin fitur yang selanjutnya, yaitu... Kalau kalian main Roblox, harusnya kalian sudah tahu index system. Ibarat sebuah buku yang nunjukin progression kalian di suatu game. Dan untuk di game style seperti ini, ketika kita dapat NPC baru, gambarnya bakalan nyala. Dan ya seperti biasa, gua mulai dengan UI-nya terlebih dahulu. Dan inilah hasilnya. Dan UI-nya kali ini bakalan pakai scrolling frame. Jadi kalian bisa nge-scroll UI-nya ke bawah untuk melihat lebih banyak gambar. Setelah membuat fitur-fitur itu, gua pun istirahat. Karena jujur aja, gua baru pertama kali dalam hidup mual karena ngoding. Pengen muntah karena terlalu sering lihat layar cuy. Tapi menurut gue ini sangat seru, jadi setelah istirahat, gue langsung menambahkan NPC baru ke dalam game gue. Dan NPC baru yang kali ini, rarity-nya bakalan ada yang secret. Dan untuk dapat NPC yang secret, caranya itu... Untuk sekarang cuma ada 2 NPC yang secret, karena gue belum terlalu ada ide untuk NPC secret yang lainnya. Selanjutnya gue baru nyadar ternyata barang-barang dari toolbox itu scriptnya cukup kacau. Error-error yang muncul di awal video itu ternyata datang juga dari barang-barang di toolbox. Contohnya putaran yang satu ini, mungkin kalian sudah main dan sudah pernah ngerasain bugnya. Dan di awal rilis ternyata NPC gue bisa duduk di ayunan ini, yang buat NPC-nya jadi stuck. Jadi gue buat script supaya ketika NPC-nya duduk, NPC-nya langsung berdiri dan bisa jalan kayak gini. Sebenarnya awalnya gue bikin NPC-nya biar bisa nembus barang-barang dari toolbox, tapi ternyata banyak bug dan jadinya sedikit aneh. Jadi gue buat kayak gitu. Gue juga belajar tentang optimalisasi game supaya game gue nggak terlalu nge-lag gitu. Tapi jujur aja, gue nggak terlalu tahu apa yang bisa dioptimalkan di game gue. Gue coba main gamenya di HP gue yang 5 tahun lalu, ternyata masih bisa. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, kayaknya sudah mulai berat. Ya ini juga tantangan jadi developer, jadi gue cuma bisa usahain yang terbaik. Setelah belajar tentang optimalisasi, gue pun langsung lanjut membuat fitur baru, yaitu... Kenapa cuma dialog bukan quest? Karena gue masih cupu. Gue mulai dengan berguru dengan ChatGPT untuk membuat dialog NPC. Dan ya ternyata ini menghabiskan kapasitas otak gue. Setelah beberapa jam mencoba, hasilnya tuh kayak gini.
Dan ya, kesimpulan gue, GPT itu berguna kalau lu ngerti. Kalau nggak ngerti, GPT bisa salah dan lu nggak tahu apa yang salah. Untuk sekarang gue cuma bisa buat dialog NPC yang super simple kayak gini. Dan untuk fitur-fitur lainnya kayak dan buat kalian yang bingung kenapa update-nya lama banget, ya I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. dan apakah gue akan berhenti sampai sini?